Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melewati seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Wabil khusus kita bisa mendampingi anak-anak kita juga. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah tentang bakat, minat, dan cita-cita anak. Tetapi sengaja saya memberi judul dengan bakat, minat, dan cita-cita anak versus keinginan orang tua. Kenapa judul ini kok sedikit kelihatan bombastis? Ya, minimal untuk menggugah kita bahwa tema ini sebenarnya sangat-sangat penting bagi kita para wali santri, saya dan bapak ibu semuanya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk mengisi di sebuah SMA favorit di kota Mojokerto. Materinya adalah tentang melanjutkan kuliah. Di akhir sesi ada seorang ibu bertanya, "Ustadz, mohon maaf, saya ini sebenarnya tidak bertanya Ustadz, tapi sedikit curhat. Anak saya putri sekarang sudah kelas 12. Lah, hari ini kita sudah masuk Mei. Saya tanya kepada anak saya, Duk, mau melanjutkan kemana?" Dan anak saya belum tahu jawabannya. Inilah salah satu fenomena tentang bakat, minat, dan cita-cita. Anak itu sendiri kadang-kadang belum tahu ke arah mana yang dia tuju. Apalagi nanti dikaitkan dengan keinginan orang tua. Mari kita lihat fenomena yang lain. Banyak sekali kejadian seorang mahasiswa yang putus sekolah. Setelah ditanya-tanya, kenapa kok harus berhenti dari kuliahnya? Jawabannya adalah, ini bukan passion saya. Dia masuk ke teknik sipil, tetapi passionnya adalah dia itu marketing, bertemu dengan orang. Tentu ini tidak sesuai. Apa akibatnya? Anak ini kehilangan waktu. Dan tentu juga yang namanya orang tua juga kehilangan biaya. Ada fenomena yang lain, yaitu seseorang yang kerja tetapi tidak sesuai dengan kuliahnya atau bidang kuliahnya. Dia kuliah di fakultas teknik, tetapi akhirnya dia dapat kerja di pendidikan. Dia menjadi seorang guru. Tentu dengan fenomena yang seperti ini
Akibatnya apa? Sulit dia akan mencapai atau tidak mudah baginya untuk mencapai top performanya. Kenapa? Karena skill atau kemampuan yang selama ini dibangun di kuliahnya sama sekali tidak berhubungan dengan yang namanya area kerjanya. Fenomena yang ketiga yaitu seseorang yang sudah bekerja sesuai dengan bidangnya, tetapi dia tidak bisa menikmati pekerjaannya. Kenapa masalahnya? Ya kembali passionnya tidak di situ. Ada seorang yang lulusan ITB, bidangnya adalah arsitek, tetapi akhirnya dia harus berbelok untuk apa? Dia menikmati bidang seni suara. Dan akhirnya apa? Tentu kalau diterus-teruskan dia tidak bisa produktif. Yang lebih membahayakan lagi adalah dia tidak bisa berbahagia terhadap hidupnya. Dengan fenomena yang seperti inilah maka sebenarnya nampaknya kita perlu merasakan bahwa mengetahui bakat, minat, dan cita-cita anak serta membimbingnya itu adalah sesuatu yang penting supaya akibat-akibat dari fenomena-fenomena yang sudah saya ceritakan tadi tidak dialami oleh anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang. Bapak dan ibu-ibu wali santri pesantren Darul Mursyid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa sih sebenarnya orang tua itu punya keinginan? Sebagaimana saya punya keinginan, juga bapak ibu juga punya keinginan. Yang pertama adalah ketika anak-anak kita cita-citanya sesuai dengan keinginan orang tua, karena orang tua punya usaha, di mana usaha diharapkan anak bisa melanjutkan yang namanya usahanya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ditanya oleh anak saya, "Bi, nanti setelah Abi meninggal, kira-kira siapa yang melanjutkan yang namanya Gria Parenting ini?" Dengan bahasa yang lain, apakah saya yang harus melanjutkan? Mendengar pertanyaan yang cukup mendadak itu, jawaban saya kepada anak saya adalah, kalau memang kamu punya passion di Gria Parenting, silahkan kamu lanjutkan itu. Tetapi jika kamu tidak punya, artinya punya keinginan yang lain, maka tidak ada kewajiban bagimu untuk melanjutkan Gria Parenting ini. Selanjutnya saya jelaskan bahwa Gria Parenting ini bukan semisal yang namanya lahan bisnis, di mana kita fokusnya mendapatkan keuntungan, tetapi justru ini adalah lahan dakwah. Jika passion kamu di dakwah seperti Gria Parenting, lanjutkan siapa saja, tidak harus anaknya Abi. Saya jawab begitu. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga punya keinginan. Saya sudah membangun usaha ini cukup lama. Maka keinginan saya adalah anak-anak saya bisa melanjutkan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah keinginan orang tua itu selalu klop dan cocok dengan passion anaknya? Maka sikap bijak inilah yang perlu kita kedepankan. Yang kedua, kenapa sih orang tua itu ingin anaknya mengikuti apa yang dimauinya? Ya karena orang tua sudah punya banyak jaringan di bidangnya. Contoh, seorang dokter, tentu dia jaringannya di aspek-aspek kedokteran, baik di sejak kuliahnya maupun bidang-bidang klinik atau rumah sakit, jaringannya di situ. Dan dia berharap
anaknya ada yang melanjutkan jaringan itu karena anaknya tidak perlu yang namanya berdarah-darah, bersusah payah seperti dulu dia membangun jaringan ini. Dan orang tua punya keinginan ketiganya adalah, mohon maaf kadang-kadang ada beberapa orang tua itu hanya tahu di bidang yang digelutinya. Dia sangat yakin bahwa dia sukses karena bidangnya. Lah, keyakinan ini ingin digeser, diberikan kepada anaknya. Nak, kamu kalau mengikuti apa yang bapakmu lakukan, maka kamu akan sukses. Lah, dengan kondisi ini yang ketiga ini, tentu kita sebagai orang tua, kita harus bisa memposisikan. Kadang-kadang kita harus terus belajar. Bidang saya adalah parenting, saya education, saya seorang pendidik. Selama ini jaringan saya, selama ini yang namanya lahan usaha saya, selama ini pengetahuan saya di bidang itu. Pertanyaannya, kalau ada 1-2 anak saya yang kebetulan dia ngambil bidang yang lain, bidang teknik umpamanya, bidang desain umpamanya, kenapa kita tidak mencoba untuk menerima itu? Dan itulah sebenarnya sesuatu yang cukup menarik untuk kita diskusikan nanti di kelanjutan materi ini, di bakat, minat, dan cita-cita anak versus keinginan orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan sedikit banyak membahas tentang apa itu bakat, apa itu minat, dan apa itu cita-cita anak. Walaupun pembahasan kita tidak sedetail guru-guru PK menjelaskannya. Yang pertama adalah bakat. Banyak definisi tentang bakat, dan salah satu definisi yang saya ambil adalah bahwa bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seorang anak bawaan sejak lahir. Jadinya seorang anak yang punya bakat adalah seorang anak yang membawa potensinya itu sejak lahirnya, gifted. Dia dilahirkan sudah punya potensi itu. Contoh mamanya seorang